Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Abrar yang dirahmati Allah. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan inayah kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka ngabuburit menunggu datangnya waktu sholat maghrib, waktu buka puasa bagi kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Allahumma amin. Salawat wassalam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dengan besok mendapat syafaatnya pada hari kiamat. Amin. Allahumma amin. Melanjutkan yang kemarin firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'idhatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis-sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat Yunus 57. Maksudnya itu apa? Maksudnya bahwa kalau kita mau membaca Al-Quran, pasti Allah akan menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit yang ada di dalam dada itu apa? Yang dimaksud adalah golongannya iri hati, dengki, dendam, serai, drei, dan sebagainya itu ya. Itu penyakit hati. Penyakit iri hati itu kalau sudah berpenyakitan seperti ini susah disembuhkan. Biar bisa sembuh, maka dibacakan Al-Quran. Kita tiap hari membaca Al-Quran itu untuk
melatih diri untuk menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Jadi kalau sudah dibacakan Al-Quran, kita insya Allah pasti akan sembuh dari penyakit hati yang timbul, penyakit marah, dendam, dengki, iri hati. Iri hati itu apa? Iri hati itu kalau temannya, tetangganya mendapat kenikmatan, dia itu gila. Dia itu sumpah, wah kurang ajar tanggaku jadi motor anyar. Nah, itu dia tidak ikut senang, akan tetapi malah sakit hati. Nah, itu namanya dengki atau iri hati. Oleh karena itu, bagi yang baik bagaimana? Ya kita, tetanggane punya motor baru, alhamdulillah. Karena aku kebutuhan mepet mendadak, aku bisa pinjam. Setidaknya seperti itu. Ikut senang, ikut merasakan senang kalau tetangganya mendapat kenikmatan, itu yang terbaik. Kemudian petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Rahmat itu apa? Rahmat itu dipernahke. Kalau kita mau berbuat jahat, dipernahke orang situ. Kalau kita mau berbuat tidak baik, dipernahke tidak jadi berbuat tidak baik. Kita diarahkan, diluruskan jalannya menuju jalan kebaikan. Sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi. Rawahu Muslim. Bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Jadi orang-orang yang membaca tadi seperti tadi dibaca Pak Edi ya. Karena suara asing Pak Edi. Alhamdulillah. Ini perbuatan yang baik, perbuatan yang perlu dilestarikan. Jadi tidak hanya di masjid saja, di rumah juga begitu, punya Al-Quran dibaca. Jadi nanti insya Allah pasti akan memberikan syafaat pada hari kiamat, sebagai penerang di alam kubur juga bisa. Ya, Al-Quran. Orang yang sering membaca Al-Quran di dalam kubur menemani kita semua. Jadi kita ditemani oleh Al-Quran kalau yang kita baca. Maka dari itu jangan sampai putus. Kalau bisa tiap hari membaca Al-Quran, raketang seleber, raketang serai, raketang sak makro. Ya, itu. Yang penting istiqomah atau berkelanjutan. Dari Abu Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, katanya, aku mendengar Rasulullah SAW, yu'ta yaumal qiyamati bil Qur'an wa ahlihi alladziina kanu ya'maluna bihi fid dunya tataqaddamuhu suratul Baqarah wa al-Imran tahajani an sahibihima. Rawahu Muslim. Didatangkan pada hari kiamat Al-Quran dan para pembacanya yang mereka ini dahulu mengamalkannya di dunia dengan didahului oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran yang membela pembaca kedua surat ini. Ya, jadi besok itu akan dibela oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran kita di dalam pada hari kiamat. Ini kan senang ya. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah bersabda, khairukum man ta'lamul Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang mau mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya, ini yang terbaik. Sebaik-baik manusia yang mau mempelajari Al-Quran, mau belajar Al-Quran, setelah khatam diberikan kepada orang lain, diajarkannya kepada orang lain. Nah, ini yang terbaik. Jadi khairukum anta'lamu, sebaik-baik kamu adalah orang-orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya pada yang lain. Jadi berkembang. Itu muridku
iku muridku. Muridnya itu muridnya tadi punya murid lagi sehingga ngeremboko. Jadi banyak sekali muridnya, sumbernya jadi satu. Misalnya dari Kudus itu ya, Y Arwani punya putra Gus Ulin, terus turun murid-muridnya banyak sekali. Nah, itu bisa ngeremboko. Jadi itu sebaik-baik orang. Dan dari Ibnu Mas'ud katanya Rasulullah bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah." Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihah. Dan satu kebaikan itu dibalas 10 kali lipatnya. Iku pada hari biasa, pada hari Ramadan dilipatkan 70 kalinya. Wes sekarang hitung dewi ya. Lagu alif lam mim harfun ya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bal alfu harfun bal alifun harfun, tetapi alif itu satu huruf, walamun harfun dan lam itu satu huruf, wa mimun harfun dan mim itu satu huruf. Oleh karena itu kita akan mendapat alif lam mim dari Al-Quran itu sudah 3 huruf. 3 huruf mendapat 3 kebaikan, dikalikan 10 menjadi 30 kebaikan. 30 kebaikan di bulan Ramadan dikali 70 kali 30 piro Pak? Itu yang terus liwat 210 2.100 kebaikan. Alhamdulillah. Maka apa itu namanya, hikmahnya bulan Ramadan banyak sekali, janjinya pahalanya dilipat gandakan. Jamaah yang berbahagia, maka dari itu mari senantiasa kita tingkatkan dalam membacakan Al-Quran dan syukur-syukur. Nah, seperti kalau di sini Ahad pagi itu ada kajian tafsir Al-Ibris, itu juga dalam rangka mengkaji Al-Quran untuk kita pahami sampai surat mana kita pahami, kemudian yang bisa kita amalkan semampu kita. Oleh karena itu ketika Ahad pagi, alhamdulillah sekarang masih tetap berjalan walaupun puasa. Kalau dulu libur, tapi sekarang tetap berjalan. Hanya saja tanpa sarapan, tapi sahurnya di rumah masing-masing. Untuk 10 hari terakhir nanti kita mengadakan qiyamul lail, sholat malam, dan sahurnya disediakan di sini. Jadi tidak usah mundur, jauh pulang, tapi disediakan di sini untuk makan sahur bersama-sama. Jamaah yang berbahagia, demikian tadi sedikit tentang Al-Quran, dan saya ingin nambah sedikit di luar Al-Quran tentang sedekah. Orang yang sedekah itu bagaimana? Sedekah itu memberikan sebagian hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan, untuk diambil manfaatnya. Oleh sedekah itu harus ada manfaatnya. Nah, orang manfaatnya kok sedekah nolak. Oleh karena itu kalau kita mau sedekah harus ada manfaatnya. Misalnya makanan, uang, terus benda yang dibutuhkan ya tentu saja. Rakitan kayu sejual lanjut butuh kan bisa diniati sedekah. Iku pun ngopo, iku lho nembel. Nah, tapi kalau nggak ada, ya, kalau yang punya kan dikasihnya itu diniati sedekah bisa saja. Nah, urutannya bagaimana? Urutan sedekah itu ya yang pertama kerabatnya, orang tuanya. Kalau kita masih punya orang tua, punya bapak, punya ibu, kita sedekahi. Jadi anak-anak yang bekerja, jangan lupa ayahnya, ibunya disedekahi. Syukur tiap bulan, syukur telung sasi bisa. Seorang kita kual-kualnya enak bojo ditinggali ya, itu namanya sedekah, ya urutan sedekah. Kemudian setelah itu ya tetangga terdekat. Kalau kita mempunyai
Seperti puasa ini ya. Puasa ini biasanya itu sergap gawe kolak. Padahal wong loro tok lho ya. Pun sampai tak kayak neko, Nah, itu supaya apa? Ada manfaatnya. Nek dipangan dewe rantek, maka dikasihkan tetangga. Tapi yang terbaik itu yang sebelum dimakan, wis makan entek, wis ora entek lagi dikene jangan. Sebelumnya sama-sama. Artinya nanti ketika kita makan itu diharapkan bersama-sama, walaupun dia itu di rumahnya masing-masing. Jadi jangan sampai kita makan dulu, setelah tidak habis baru dikasihkan tetangganya. Itu kurang baik. Yang terbaik ketika masak dibagi-bagi, dipondok-pondok, diterno iki tetangga sebelah kanan, tetangga sebelah kiri. Nah, begitu. Iku ambulan nopo. Aku wadenku nak ambulan didarani buko. Kemudian yang terakhir, sedekah untuk ini di bulan Ramadan itu sangat baik. Oh ternyata betul ya Pak. Bukan 6 bulan. Ya kita lanjutkan besok pagi, besok sore. Mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqina amtutu bi rahmatika ya Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah ya karim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar. Allahu
إلا الله.